Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rafiq Nanda ingin mengidentifikasi novel yang berjudul 9 Matahari. Genre buku fiksi, penulis Adenita, penerbit Grasindo, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2009. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengarang. Yulia Anita lebih dikenal dengan nama Adenita, lahir di Jakarta 3 Juli 1981. Selepas SMA 33 Jakarta, ia meneruskan kuliah di Politeknik ITB. Sekarang Politeknik Negeri Bandung dan melanjutkan ke jurusan Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran, Bandung. Lulus dengan gelar sarjana sosial pada tahun 2007. Sejak SMA sudah aktif berkegiatan pada tahun 1997. Ia terlebih sebagai anggota Paskibraka Jakarta Barat. Mulai aktif menulis ketika pada tahun 2004. Ia menjadi koordinator klub menulis di Tobucil, Komundrum Bandung. Aktif juga sebagai tim penggembira di Ganesha TV, ATG-TV. Unit kampus milik ITB mengaku pemalu tapi suka menjajal diri dengan berkompetisi. Tahun 2005 pernah menjadi finalis news presenter menuju layar liputan SCTV dan finalis Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2006. Semasa kuliah ia pernah menjadi penyiar radio OZ FM Bandung, Newsletter dan Triwijaya FM Bandung, dan terakhir di radio otomotif dan olahraga Auto Radio FM. Pekerjaan yang lalu membuatnya akrab menjadi MC, moderator, dan pembicara sebagai acara. Selepas kuliah dia menjadi reporter Astro TV. Dan saya akan menjelaskan tentang sinopsisnya. Sinopsisnya seorang yang berasal dari kalangan miskin mempunyai impian yang besar untuk dapat sekolah dan menuntut ilmu sampai ke jenjang kuliah. Matahari Anas, seorang yang penuh semangat, pantang menyerah, kuat dan tegar dalam hiruk pikuk kehidupan yang dilaluinya. Semua berawal dari impiannya ketika keinginan untuk melanjutkan kuliah ditentang oleh orang tua dan keluarganya. Namun tak sedikit pun ia mengurungkan maksud dan tujuannya untuk kuliah. Akhirnya karena keinginan begitu besar, Tari mendapat dukungan dari kakaknya, Hera, dan berkat bantuan kakaknya tersebut ia pun mendapat restu dari orang tuanya. Jalan yang ditempuhnya dengan meminjam uang pada keluarga dan kerabat. Untungnya salah seorang yang ia harapkan untuk membantu dapat memberikan sedikit sumbangsinya sehingga Tari pun dapat membayar uang masuk kuliah program ekstensi yang dikenal mahal. Langkah pertama masuk kuliah telah dilaluinya, namun ternyata setelah itu semua kesulitan baru berawal dari mulai kebutuhan sehari-hari. Uang kosan serta uang untuk kebutuhan kuliah sulit dipenuhinya sehingga menyebabkan dia harus bekerja sambil kuliah. Melamar pekerjaan di mana-mana sampai dia diterima pada salah satu restoran sebagai pelayanan. Namun pekerjaannya di tempat tersebut ternyata masih tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Tapi ternyata seorang tantenya bersiap untuk membantu membiayai kuliahnya. Selama beberapa bulan dia selalu dikirim uang, namun belakangan terpaksa Tari harus menolak karena dia tidak setuju dengan tingkah laku tantenya tersebut. Biaya yang selama ini yang ia dapatkan dari tantenya ternyata berasal dari selingkuhan tantenya. Tak terasa waktu berlalu, kehidupan yang susah berhasil dilalui, dan setelah mendapat informasi bahwa akan ada penerima mahasiswa baru di Universitas Panaitan pada jurusan yang telah lama ia impikan, yaitu ilmu komunikasi. Dia pun melalui hari-harinya di Universitas Panaitan dengan semangat yang besar. Dia mengikuti kuliah dengan sungguh-sungguh. Tari kuliah bukan berarti kendala masalah berakhir, bahkan situasi semakin bertambah buruk. Uang kuliah untuk semester selanjutnya dia harus berhutang sana-sini. Bekerja tapi pendapatnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga utang-utangnya semakin hari semakin menumpuk. Karena keadaan tersebut ditambah lagi dengan masalah keluarga yang menyita pikirannya, ayahnya berhenti bekerja sehingga memenuhi kebutuhan rumah pun susah, apalagi harus membantu Tari. Segala macam upaya telah dilakukan, bekerja sana sini sampai berusaha kecil-kecilan seperti menjual tas, pakaian telah dia lakukan dan ujung-ujungnya pun semua itu tidak mampu membawanya keluar dari masalah yang ia hadapi. Hidupnya makin susah, hutang tidak ada yang dilunasi, sakit pun datang sampai akhirnya Tari depresi dan nyaris bunuh diri. Untungnya hadir seorang teman yang menyelamatkan dan membantunya keluar dari segala beban hidup. Tari pun bangkit kembali, membangun semangat yang telah padam. Ia mulai kuliah, membayar utang-utang dari bantuan Mbak Lena. Melanjutkan kembali kuliah sempat tertunda dan bekerja di salah satu radio yaitu QUU FM. Dan dari sanalah dia memulai karirnya sebagai bergabung dan bertemu dengan Arga, seorang kreator handal berbakat dan berprestasi di sana. Ia bergabung dan mendirikan CTV TV
yang berbasis pendidikan. Kehidupan Tari mulai cerah kembali, menyebar jejaring membangun karakter yang tekad untuk segera menggapai impiannya. Keberhasilan menghampirinya keluarga pun kembali terpukul. Tari kembali ke Bandung setelah kebahagiaan dengan dengan keluarga dilewati beberapa bulan kemudian. Tari pun disuda. Tentunya pada momen itu ibu bapaknya hadir dengan penuh kebanggaan. Dan dari sanalah Tari selalu meyakini suatu hal, yaitu sesuatu akan lebih indah pada saatnya nanti akan terwujud. Takwa, bahagia, dan air mata, riuh dan sepi adalah bagian dari perjuangan. Melewati semuanya, akhir dari sampai pada impiannya. Dan saya akan menjelaskan dari novel tersebut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari kisah inilah kita disadarkan bahwa hambatan apapun bukanlah alasan untuk berhenti meraih tujuan. Menyadarkan kita bahwa semua yang kita dapatkan sekarang patut disyukuri atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pendapat saya, penulis dapat menyampaikan pesan moral yang baik. Pembawanya pun dapat menghayatkan pembaca, mengharukan tidak mengharukan namun tidak cengeng. Secara keseluruhan buku ini sangat menginspirasi, memberi semangat untuk terus melanjutkan jalan pendidikan walau berbagai masalah mendera. Alur maju mundur, sudut pandang tokoh dan penokohan. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang amanat. Amanat 1. Jangan mudah menyerah dalam meraih sebuah tujuan dan cita-cita yang kita inginkan. Walaupun banyak hambatan untuk menggapainya, asalkan optimis dan yakin pada kemampuan yang kita punya, kita pasti bisa meraih cita-cita itu. Sabar dalam menghadapi cobaan, dalam keluarga kerjasama, persaudaraan, dan saling membantu harus dijunjung tinggi. Mungkin cukup itulah penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.